Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun berada, bagaimana kabar kalian? Tentunya selalu baik dan juga sehat. Update kembali pembahasan kasus Subang yang sudah kita ikuti bersama. Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman netizen bahwa apa sih kabar terbaru kasus Subang ini? Baik, teman-teman, kabar terbaru kasus Subang ini baru satu yang kita dapatkan, yaitu pengajuan PK atau peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana Yosef Hidayah. Teman-teman, kasus Subang ini kenapa menjadi perbincangan masyarakat netizen Indonesia ini? Karena meskipun sudah ada justice kolaborator atau pelaku yang mengakui, yang juga katanya membongkar kasus ini, tapi kenapa obstruction of justice masih diperdebatkan? Lalu kenapa 3 tersangka juga belum dilakukan penahanan? Mungkin saya bertanya ke Polda Jabar ya, bagaimana kelanjutannya ketiga tersangka ini? Oke, seperti itulah saya bertanya, lalu bagaimana perkembangan terkait obstruction of justice yang sudah sangat viral sekali, yaitu katanya menghilangkan harddisk CCTV atau menukar, atau juga mungkin menghapusnya. Itu kan bisa saja terjadi dalam kasus berencana ini. 340 pembunuhan berencana, hukumannya lumayan berat. Hukuman seumur hidup, hukuman mati, dan juga 20 tahun penjara. Pak Yosef Hidayah sudah divonis 20 tahun penjara, dan juga Ramdhanu sudah divonis 4 tahun penjara, yang tadinya dari pembacaan JPU adalah 8 tahun, tapi setelah vonis Majelis Hakim jadi 4 tahun penjara, Pak Yosef 20 tahun. Kenapa sampai saat ini banyak sekali perbincangan masyarakat yang tidak percaya dengan keterangan Danu, ada juga yang sangat percaya dengan keterangan Danu. Nah, satu ada yang tidak percaya dengan keterangan Danu, dan itu wajar sekali. Karena tanda tanya besar publik, kenapa ketiga tersangka masih di luar, masih berkeliaran, kan itu pertanyaannya dari masyarakat yang saya simak ya. Nah, lalu, kenapa obstruction of justice pun tidak ada kabar? Semoga nanti ya, atau sebentar lagi ada lagi pemeriksaan terkait dugaan yayasannya yang menaungi sekolah. Karena saya yakin ya, ini hanya keyakinan saya, tidak tahu dengan keyakinan teman-teman, apakah kasus ini awal mula dari keuangan atau awal mula dari percekcokan masalah keuangan terkait harta dari lingkaran keluarga Ibu Tuti dan Pak Yosef Hidayah, atau juga motivasinya mungkin terkait jabatan atau seluruh harta kekayaannya, atau apa motivasi para pelaku ini. Yang jelas di sini masyarakat masih memperdebatkan, dan juga banyak sekali yang tidak percaya dengan keterangan Danu bahwa Pak Yosef pelakunya. Ada juga dan begitu banyak sekali bahwa sudah percaya 100% keterangan Danu bahwa YMAA adalah gerombolan pelaku, dan juga ada obstruction of justice, dan juga ada 2 DNA asing atau 3 dikatakannya seperti itu. Nah, waktu persidangan juga teman-teman ya, yang saya simak tidak ada pembahasan masalah DNA asing, tapi sudah disebutkan itu DNA milik laki-laki. Namun bahasa laki-laki itu masih umum, tidak terfokus kepada seseorang. Tentunya sampai kapanpun yang namanya DNA asing tidak akan ketemu kalau misalkan tidak ada pengakuan dari Danu ini, dan mungkin Danu juga tidak tahu atau bagaimana seperti itu ya. Nah, makanya menjadi perdebatan itu, pertama DNA katanya seperti itu, yang kedua OOJ ya, yang ketiga CCTV kenapa tidak diputar semuanya di persidangan. Lalu yang keempat adalah pengakuan, dan juga yang kelima adanya titik noda. Nah, ini titik noda darah terkait baju Pak Yosef yang di sininya ada putih ya, terus ini biru dan ada merahnya seperti itu. Nah, itu ada 2 foto teman-teman ketika Pak Yosef awal mula lapor ke Polsek Jalan Cagak itu, entah siapa yang memfotonya, dan itu bajunya bersih, tidak ada noda darah tersebut. Lalu ketika di persidangan ada titik ya, seperti pakai alat, pakai lidi atau pakai pensil atau apapun itu ya. Jadi bukan cipratan seperti itu, tapi hanya titik. Namun ini di persidangan sudah dikatakan adalah
darah kental, adanya 2 DNA, yaitu DNA kedua korban di satu titik tersebut. Kenapa menjadi perdebatan ini? Karena memang saya pun melihat ya di persidangan itu tidak dijejerin, biasanya kan berjajar ya terkait barang-barang bukti. Ya, misalkan ada stick golf atau misalkan yang lainnya kan ratusan. Ya, saya tidak tahu ratusan itu apa. Mungkin seperti karpet, seperti tempat pencucian baju yang sudah digembur-gemburkan di publik. Itu kan kita tidak melihat ya, biasanya berjejer. Kalau sudah adanya persidangan. Dan juga CCTV merupakan scientific, itu adalah digital forensik. Tidak ada juga diputar di persidangan, yang diketahui hanya 2, yaitu CCTV jok motor dan juga CCTV Bu Harun. Itu pun tidak jelas bagaimana keterangannya, kejelasannya, dan siapakah yang tersorot CCTV Bu Harun itu, ya kan? Jadi akhirnya masyarakat ini terbagi 2 bagian, ya. Jadi kubu-kubuan seperti itu. Dan saya melihat itu memang sangat wajar sekali. Karena memang kasus Subang ini, keterangan dari JC pun tidak begitu sangat-sangat yakin ya bahwa bagaimana terkait dengan OOJ-nya atau terkait dengan siapa yang benar-benar menghilangkan CCTV-nya. Dan ini yang menjadi permasalahan. Pertanyaan ke saya banyak sekali di komentar, bagaimana ketika tersangka kok belum juga dilakukan penahanan. Semoga nanti ada rilis kembali dari Polda Jabar, dan juga kita mungkin sambil menunggu PK yang diajukan tim kuasa hukum Pak Yosef ya, PK. Bagaimana nanti keputusan peninjauan ulang kembali, apakah sudah menyiapkan bukti-bukti atau menyiapkan novum seperti itu. Ya, ini akan ada lagi persidangan. Kalau ini misalkan ya, misalkan analisis saya, misalkan ditolak, nanti otomatis ketiga tersangka akan P21 dan adanya persidangan lagi. Nah, kalau diterima, ini bagaimana nanti kelanjutannya? Apakah akan dipanggil lagi begitu ratusan saksi di persidangan tersebut? Apakah nanti akan bergejolak lagi di Polsek, di Polres, di Polda Jabar, dan juga saksi-saksi ini bagaimana gitu loh. Ya, membingungkan juga kasus Subang ini teman-teman, jika kita melihat dari awal sudah banyak sekali kejanggalan yang sudah kita dapati. Keterangan saksi pun kadang kita tidak bisa menyimpulkan apa yang harus kita amati karena berubah-ubah ya. Nah, kalau misalkan keterangan-keterangan dari para saksi dulu seperti Yoris, Yanti, Danu, Pak Yosef ya, kan saya juga sering menanggapi mereka saksi-saksi dulu yang sekarang sudah menjadi terpidana. Itu memang Danu juga sering memberikan sebuah kisi-kisi. Lalu setelah itu saya pun adakan podcast saya dengan Mas Yahya dan Danu. Danu di sana mengatakan hanya mencurigai ke Pak Yosef Hidayah. Maaf teman-teman, dalam hal pembahasan kasus Subang ini, kita semuanya jangan bela sana bela sini ya. Kita bergabung, ayo sama-sama suarakan agar Polda Jabar ini cepat menuntaskan kasus yang sudah hampir 4 tahun lamanya, yaitu sebenar-benarnya, dan juga bagaimana nanti prosesnya ketika tersangka, prosesnya OOJ, prosesnya sekolah, dan banyak netizen yang berkomentar bahwa OOJ dulu dan juga sekolah dulu diproses, baru siapa para pelaku yang terlibat. Dan ini pasti akan ada efek domino ya, nanti semoga sesudah adanya PK dan juga misalkan PK ini berjalan lancar, ini saya yakin akan banyak sekali dan ada efek domino. Siapa saja nih orang-orang yang terlibat, yang mengetahui, yang menutupi, yang memberikan skenario, yang membuat skenario dan dalang, misalkan yang mengadu dombakan keluarga Pak Yosef sehingga keinginan para pelaku ini hancur lebur keluarga itu. Ini yakin teman-teman ada dendam kesumat kali ya terhadap Ibu Tuti dan Amalia. Mungkin bisa saja analisisnya melihat kesuksesannya atau melihat pekerjaannya atau melihat dari kerja keras mereka, para pelaku ini kan bisa saja seperti itu. Namun menurut dari keterangan seorang justice kolaborator yang mana adalah keponakannya sendiri, keponakan dari Bu Tuti dan Pak Yosef ini mengakui ya, mengakui terlibat, mengakui melakukan, dan sudah disebutkannya bahwa para pelaku ini ternyata orang yang sangat dekat sekali dengan kedua korban. Tapi ingat, ini masih berproses. Kita tunggu pengajuan PK, apakah bagaimana nanti keputusannya, apakah diterima atau tidak.
Ya, itu saja teman-teman. Kesimpulannya diterima atau tidak dari banyaknya cakap saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat semuanya. Jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan klik tombol subscribe agar saya tambah semangat untuk memberitakannya dan saya sambil mencari informasi terbaru update kasus Subang ini, teman-teman. Selamat siang. Bye-bye.